Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 6 Muharram 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki tema kajian hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat. وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar serta pemirsa yang senantiasa mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua ayat sekaligus dari surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Ayat berapa? Ayat ketiga dan keempat. Membahas tentang apa? Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apa itu? Membahas tentang perubahan yang terjadi di bumi. Kapan? Saat nanti menjelang hari kiamat. Setelah sebelumnya di ayat yang pertama Allah menceritakan tentang perubahan yang terjadi di langit. Ayat yang kelima ini bunyinya sama dengan ayat keberapa? Ayat kedua. Apa bunyinya? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Yang artinya dan dia patuh kepada Tuhannya dan memang sudah semestinya dia patuh. Kalau memang ayat yang kedua dan kelima bunyinya sama, terus bedanya apa? Bedanya ayat yang kedua sedang menggambarkan kepatuhan langit.
Sedangkan ayat yang kelima menggambarkan kepatuhan bumi. Bedanya di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita umat manusia bahwa langit itu sangat patuh kepada Allah. Begitu pula bumi pun juga demikian. Kalau pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas kepatuhan langit, kita kupas mulai dari awal penciptaan langit, bagaimana patuhnya kepada Allah. Kemudian saat langit berada di alam semesta ini, bagaimana dia patuh kepada Allah. Begitu pula ketika langit berakhir, keberadaannya di alam semesta ini juga tetap patuh kepada Allah. Awal, tengah, sampai nopo? Akhir. Maka ketika kita membahas kepatuhan bumi pun akan demikian. Kita akan kupas bagaimana kepatuhan bumi pertama kali diciptakan. Saat ini menunggu hari kiamat bagaimana kepatuhan bumi. Dan juga nanti saat hari kiamat bagaimana bumi tetap patuh. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Bumi patuh kepada Tuhannya, kepada penciptanya, dan memang pantas bumi untuk patuh. Kita awali dari poin yang pertama. Napa wau? Kepatuhan bumi saat pertama kali diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal itu di dalam Al-Qur'an surat Fussilat. Surat apa? Fussilat ayat 11. Di dalam surat Fussilat ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa ila as-sama'i." Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Wa hiya dukhanun, dan saat itu langit itu bagaikan asap. Faqala laha, kemudian Allah berfirman kepada langit, walil ardi, dan berfirman kepada bumi. Allah berbicara kepada sinten? Langit dan bumi. Apa yang akan disampaikan oleh Allah? I'tiya, kalian berdua, sinten? Langit dan bumi, datanglah kemari. Datanglah kemari. Sinten yang manggil? Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, tau'an au karha. Datanglah kalian kepadaku dalam keadaan sukarela atau terpaksa. Pokoknya datang. Tidak ada tawar-menawar. Kalian datang sukarela atau datang terpaksa, pokoknya datang. Apa jawaban langit dan bumi? Qalata, maka langit dan bumi pun menjawab, ataina ta'i'in. Wahai Rabbi, kalau pilihannya datang sukarela atau terpaksa, maka kami memilih untuk datang secara sukarela, secara patuh, manut, nggak banyak protes. Surat apa bau? Fussilat. Ayat berapa? Ayat 11. Bumi itu besar apa kecil nggih? Besar. Kali kulo jenengan itu besar mana? Subhanallah, kalau kita berdiri nih di tengah alun-alun, kemudian di zoom dari luar angkasa, kira-kira kita seberapanya?
Ora keton. Enggak kelihatan. Saking apanya? Saking kecil. Apa ya ora izin, enggak malu. Enggak nurut sama Allah. Apa enggak malu gitu loh. Wong bumi yang ukurannya segede itu, langit yang ukurannya segede itu, dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjawab ataina ta'in. Kami akan datang wahai Rabbi dengan patuh, dengan tunduk, manut sendika dawuh. Lah iki menungsa. Sinten menungsa? Kulo kali panjenengan. Sebagian dari manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alasannya nopo? Kesel. Apa maning? Ngantuk. Apa maning? Sibuk. Apa maning? Tanggung. Lagi nonton bal-balan. Astagfirullahaladzim. Tanggung. Lagi dolanan game, lagi PS-an, apa maning? Tanggung, lagi meeting, tanggung, lagi ngenteni sawah, apa maning jajal? Tanggung, lagi dolanan darah, la haula wala quwata illa billah. Tanggung lagi mancing. Subhanallah. Manusia sekecil itu dipanggil sama Allah. Nggak malu untuk tidak datang. Langit sebesar itu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dengan patuh, dengan tunduk segera datang. Sekali-kalinya manut pergi ke masjid kapan? Langsung ngarep imam. Sekali-kalinya manut dipanggil sama Allah pergi ke masjid langsung ngarep imam. Hebat gue. Ngarep imam. Maksudnya disolati, ya, sudah terbujur kaku. Itu mirip kasusnya dengan para wanita muslimah yang disuruh menutup aurat. Dipanggil sama Allah Azza wa Jalla suruh nutup aurat. Apa responnya? Apa responnya? Sumuk, gerah, apalagi? Ribet, udet-udet. Apalagi? Enggak modis. Apalagi kampungan. Enggak modern. Sekali menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki rapet cipet. Kapan? Mati. Apa yang gani nutup aurat nunggu mati? Semuanya ditutup rapat, diikat, jadi pocong, baru nutup aurat. La ilaha illallah. Ada lagi sekarang orang ngomong, wah, bocah SMP, bocah SMA, zaman ini nggak kayak dulu. Nek mbiyen kan roket dhuwur-dhuwur. Kenapa sekarang jadi roknya pada panjang-panjang? Kita pengen kembalikan rindu dengan masa dulu. Masa ketika roknya dhuwur-dhuwur. La ilaha illallah. Apakah kemajuan dan kemodernan itu dinilai dengan pakaian yang minim? Bukankah konon manusia-manusia purba kala konon nggih, manusia-manusia primitif, bukankah kalau kita lihat gambarnya kudungan? Pakai baju lengkap?
cuma pakai segitiga pengaman. Itu pun mungkin karena alasan kesopanan gambar. Dan saya aslinya orang segitiga nih. Dan kalau kita berbicara bahwa kemodernan itu ukurannya membuka aurat, berarti manusia purbakala itu modern. Justru semakin terbuka itu semakin primitif. Semakin terbuka aurat seseorang, semakin primitif. Ketika agama kita menganjurkan atau memerintahkan kepada kita semua, pria maupun wanita, untuk menutup aurat, itu dalam rangka untuk menjaga kehormatan harga diri kita semuanya. Aurat adalah sesuatu yang sakral, yang hanya boleh dilihat oleh orang-orang tertentu. Sinten? Suami dan istri. Kok bisa-bisanya dibuka, diumbar kayak gitu? Wah, ngapa kudungan? Loh kayak Bu Anu kudungan judes. Loh, yang salah itu apanya? Kudungnya atau judesnya? Yang mana yang salah? Yang salah adalah judesnya, bukan apa yang dikambing hitamkan kerudung. Terus kepriwe mendingan jenengan ora kudungan dan judes kayak gue maksudnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada wanita sudah pakai jilbab tapi perilakunya belum terlalu nopo Islami, bukan disalahkan jilbabnya, tapi disalahkan kenapa dia tidak menyesuaikan perilakunya dengan pakaiannya. Ya. Sudah, ini membicarakan tentang ketaatan bumi saat nopo pertama kali diciptakan. Kita pindah kemana berarti yang kedua? Ketaatan bumi saat ini. Jadi pasca diciptakan sampai menjelang hari kiamat. Bagaimana kita bisa mengetahui, membayangkan ketaatan bumi tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bumi agar nyaman ditinggali oleh manusia. Allah perintahkan kepada bumi agar manusia bisa tinggal di atas permukaannya dengan nyaman, gak goyang-goyang, tenang, bisa tidur, bisa kerja, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, bisa sholat dengan tenang. Allah perintahkan itu kepada bumi. Allah sampaikan di dalam beberapa ayat di Al-Quran. Antara lain dalam surat An-Naba ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Di dalam riwayat yang lain, dalam qiraat yang lain disebutkan alam naj'alil arda mahda. Mahda itu semacam tempat tidurnya bayi. Nyaman atau tidak tempat tidurnya bayi? Nyaman, dibikin senyaman mungkin. Apa anak bayi kon turun nang dhuwur meja kayak gini? Kan dicarikan apa? Oh, kain yang empuk, yang halus. Ya. Allah jadikan bumi sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali. Surat An-Naba ayat 6. Ayat yang lain dalam surat Ghafir. Surat Ghafir ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah dialah yang menjadikan bumi qarara, tempat yang tenang, yang nyaman untuk ditinggali. Coba bayangkan, gak pernah bumi itu polah. Sejak kapan? Pertama kali diciptakan sampai nanti hari kiamat. Allah perintahkan supaya menjadi tempat yang tenang,
maka bumi pun menjadi tenang, tetap nyaman ditinggali. Walaupun manusia yang di atasnya kakek pola, tapi bumi tetap menaati perintah Allah Azza wa Jalla untuk menjadi tempat yang nyaman. Ustaz, katanya nyaman, kadang-kadang gempa. Kadang-kadang apa? Gempa. Mana katanya nyaman? Jenengan itu sudah menjawab pertanyaan jenengan sendiri. Apa? Kadang-kadang. Lu jawab dewek kok. Apa dijawab? Kadang-kadang. Berarti lebih sering nyamannya atau gempanya? Nyamannya. Coba jenengan ngalami gempa berapa kali? Kapan ya? Nganti kelalen. Saking nopo nih? Saking jarangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bumi untuk bergoyang sesaat. Ada tujuannya enggak? Ada atau tidak? Apa? Ben sadar. Supaya sadar. Makanya jangan perhatikan. Begitu ada gempa kan pada Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Ya. Sing betul kan kayak gue kan. Nun sewu kan nggak ada yang keluar kakinya 4 kan, nggak ada. Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Nah jangan nemu ya pancen wongnya kebangetan gitu. Ketika gempa itu minimal pada ingat sih dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Astagfirullah, Masya Allah, innalillahi. Gimana ini? Rata-rata yang keluar lah kalimat-kalimat thayyibah. Allahu Akbar walaupun baru gue sholat. Saya pernah, subhanallah, pas saya lagi liburan kuliah Madinah, kayaknya 2005 gitulah, antara tahun-tahun itu. Pas liburan, salah satu kegiatan yang saya lakukan itu adalah ngecat bangunan pondok. Karena bagian yang tinggi saya pakai tangga ngecat gitu. Kok ya jeneng tahu-tahu tangganya apa? Goyang-goyang. Saya belum ngeh. Begitu dengar suara lindu. Lindu apa itu? Gempa. Pada orang-orang kampung pada teriak itu. Baru saya astagfirullah, ini gempa. Cepat-cepat turun. Paling cuma hitungan detik lah, nggak nyampe 1 menit gitu. Setelah itu sekitar jam 11. Jam 11. Wah, nanggung ini, mau ngecat lagi nanggung, siap-siap apa? Zuhuran lah. Berangkat ke masjid. Ternyata sampai ke masjid, apa yang terjadi? Sama aja. Tetap kesebelasan. Tetap apa? Kesebelasan. Cuma 2. Saya yang azan, Bapak rahimahullah Ustaz Zaini Muhayyad yang jadi imam. Tetap. Padahal dikasih gempa itu untuk mengingatkan supaya yang belum sholat agar nopo sholat, yang belum menutup aurat supaya menutup aurat, yang masih main riba supaya meninggalkan riba. Itu tujuannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada bumi yang aslinya tenang, kemudian diperintahkan supaya suatu saat gempa, itu untuk mengingatkan manusia. Jadi nggak sekedar iseng, nggak seperti kita itu kadang-kadang melakukan sesuatu nggak ada maksud yang baik, ya cuma sekedar apa? Iseng. Ana wong lagi nang pinggir kali, nang pinggir Plumbang, ucuk-ucuk dia apa? Jorokakan, kenapa sih? Iseng. Allah tuh tidak mungkin seperti itu. Allah itu menakdirkan sesuatu pasti ada apanya? Ada hikmahnya, ada hikmah kebaikan di balik itu semua. Sudah.
Apalagi Ustaz contoh kepatuhan bumi. Allah memerintahkan kepada bumi agar menyimpan air yang turun dari langit. Itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Mu'minun. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 18. Di antara kepatuhan bumi kepada Allah adalah ketika Allah memerintahkan bumi agar menyimpan air yang Allah turunkan dari langit. Surat apa wau? Al-Mu'minun ayat pinten? 18. Wa anzalna minas samaa'i ma'am biqadarin. Dan kami menurunkan hujan dari langit biqadarin dengan ukuran yang kami kehendaki. Ya, dengan ukuran yang kami kehendaki. Siapa yang menghendaki? Allah Azza wa Jalla. Allah bisa turunkan di suatu wilayah, di wilayah yang lain tidak. Allah bisa turunkan di suatu wilayah dalam jangka yang lama, ada yang cuma sebentar. Kayak ini tadi Masya Allah ya, pagi terang, benderang, tahu-tahu menjelang apa? Menjelang maghrib, terus sekarang enggak. Allah yang mengatur. Ya Ustaz, kenapa ya ada pengajian malah hujan ya? Ya terserah Allah toh. Terserah Allah. Ya kira-kira hikmahnya apa Ustaz ya? Kan aku tadi teles kelebes Ustaz ya. Hikmahnya jenengan teles. Ya mungkin bisa saja hikmahnya adalah ujian bagi kita. Apakah kita itu betul-betul serius berangkat ngaji atau tidak? Ya. Apakah kita tetap semangat menghadiri pengajian ini atau tidak? Mungkin juga hikmah yang lain. Biasanya pengajian sumuk, sekarang apa? Sejuk. Mungkin itu hikmahnya. Hujannya berhenti Ustaz ketika pengajian, alhamdulillah suaranya jadi apa? Jelas. Tapi kan pas kain udannya tetap apa? Udan bayu, terserah Allah. Ya mungkin saat itu supaya kita betul-betul apa? Fokus. Fokus helm apa fokus ngaji? Helmnya kudanan Ustaznya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit biqadarin dengan ukuran yang Allah inginkan. Terus fa'askannahu fil ard. Kemudian kami simpan air itu di dalam bumi. Hujan disimpan di bumi. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sehingga ketika musim hujan disimpan, simpan. Ketika musim kemarau, kita membutuhkan tinggal nimba. Ya. Tapi sumur kuasa Ustaz, loh jenengan nyimpen nggak air hujan? Ya. Ada sebagian orang sekarang nggak mau nyimpen air hujan. Nyimpennya gimana Ustaz? Yang jenengan bikin lubang bantu air itu supaya apa? Supaya masuk. Pripun Ustaz? Ya biopori. Ya, ngertos biopori jenengan? Biopori, ngertos? Betul. Ya dolan mengpondok mana? Ya. Di Tunas Ilmu itu ada hampir 200 biopori. Hampir 200 biopori. Apa itu biopori Ustaz? Biopori itu lubang segini nih. Lubang segini. Ya. Dalamnya sekitar 1 meter, 2 meter. Ya, jaraknya 1,5 meter lah. Dari sini ke sini dibikin dilubangi. Terus kalau kita lagi nyapu di pondok kan banyak daun itu. Banyak daun. Kalau biasanya kan berguguran.
Setiap pagi sore atau pagi disapu. Nah, daunnya itu dimasukkan ke situ. Supaya apa? Supaya tanahnya gembur. Kalau tanahnya gembur, airnya ketika hujan gampang masuk. Lah sekarang yang ada orang nggak peduli, di depan rumah di plester, buri rumah plester, KP plester. Akhirnya begitu hujan, apa yang terjadi? Airnya langsung pergi ke selokan. Karena pergi ke selokan, akhirnya numpuk di sungai, terus banjir. Pas hujan banjir, pas kemarau sat. Kenapa? Karena kita nggak nyimpen air, kita nggak nabung air. Ya, alhamdulillah di pondok ya musim kemarau, alhamdulillah tetap nopo ada air. Kita berikhtiar. Ya, jadi bumi disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyimpan air, dia nurut, nggak protes. Dan ketika Allah memerintahkan bumi untuk memberhentikan air yang keluar dari dalam perutnya pun nurut. Kisahnya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang terjadi di saat Nabi Nuh disuruh bikin kapal? Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air. Bayangkan jenengan, dur misal semuanya keluar airnya dari bumi. Sama langit disuruh oleh Allah untuk hujan terus sampai satu bumi terendam air. Jangan bayangkan satu bumi. Kenapa sih katakan satu bumi? Karena gunung yang dinaiki oleh anaknya sinten Nabi Nuh itu akhirnya juga tenggelam. Berarti satu bumi tenggelam di zaman sinten Nabi Nuh alaihissalam. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit untuk berhenti hujan, memerintahkan bumi untuk menyedot airnya. Allah berfirman, "Wa qila ya ardu bla'i ma'aki." Wahai bumi, telan airmu. Surutkan banjir tersebut. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit stop. Apa yang terjadi? Kembali seperti semula. Berarti banyune akeh banget ya nang jero ya. Lho kata para ahli geologi ya. Di perut bumi itu ada samudra. Di perut bumi ada samudra. Sehingga ketika orang nyedot air pakai artesis atau apa, itu sampai ketemu dengan samudra yang ada di perut bumi. Ya. Jadi kan bisa bayangkan, ya bagaimana air sebumi semuanya disedot sama bumi. Ya tapi kan itu sudah lama Ustaz. Loh, buktinya Lapindo jajal. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala belum menghendaki, nggak akan berhenti terus. Loh, malah bukannya minta sama Allah malah disumpeli sapi. Iya, disumpeli sapi. Jadi gue apa? Gue tumbal. Nggak cuma satu lagi, banyak sapi yang disumpelin ke situ katanya. Ya, alhamdulillah aku sih ora weruh. Ya, sudah. Baik, sekarang kita pindah ke poin yang terakhir, yaitu kepatuhan bumi saat kapan? Hari kiamat. Yaitu yang disebutkan di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 3 sampai 5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat." Ini kita sudah bahas kemarin pada pertemuan sebelumnya. Wa idzal ardu muddat, ketika bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diratakan.
kemudian ditambah luasnya, wa alqat ma fiha, kemudian isi perutnya dikeluarkan semuanya. Masih ingat isi perutnya bumi apa? Jenazah, terus emas, terus perak, dikeluarkan semuanya, dimuntahkan oleh bumi. Kenapa bumi mengeluarkan itu semuanya? Karena adzinat li rabbiha wa huqqat, karena bumi patuh kepada Allah. Maka pelajaran yang bisa diambil adalah contohlah kepatuhan sinten bumi. Toh kita patuh sama Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita sendiri. Jadi jangan pernah berpikir Allah memerintahkan kita patuh untuk kepentingan Allah. Tidak sama sekali. Seandainya kita nggak patuh sama Allah, rugi atau tidak Allah? Enggak. Jangankan kita, manusia sedunia nggak patuh semuanya kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Itu disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman, berarti hadis nopo? Qudsi. Ya ibadi, wahai para hambaku, kata Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya seluruh makhluk dari dulu sampai terakhir yang ada makhluk, wa insakum wa jinnakum, seluruh manusia maupun jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya menjadi manusia, makhluk yang super jahat. Siapa kira-kira contohnya? Fir'aun wislah. Itu Dajjal itu surah apa wis? Semua makhluk kayak Fir'aun. Apa nih? Jahatnya. Apa efeknya bagi Allah Azza wa Jalla? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Coba jangan bayangkan, anak perusahaan karyawannya kabehan mogok pripun. Santai. Kolaps. Apa kolaps? Bangkrut. Tuan tanah, punya tanah ratusan hektar, seluruh buruh nggak mau kerja, pripun? Bangkrut. Berarti mereka tergantung sama bawahan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita. Kita pengen ketenangan. Kita pengen apa? Sholat isya. Karena waktunya sudah masuk. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk semakin patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.